Bab 81, mendapatkan apa yang layak. Dia benar-benar tidak bisa ditoleransi dan sangat mirip dengan iblis. Hal itu membuatku sangat gelisah. Rahasia? Mengapa seseorang yang tidak tahu malu seperti kamu masih memiliki rahasia? Chloe, aku tahu kamu wanita yang pintar. Aku sudah mengirimkan banyak foto indah untukmu, tapi kamu mengabaikannya. Mengapa kamu masih berpura-pura tidak tahu di depan saudaraku? Apakah kamu takut meninggalkannya? Dia menyesap minumannya dan tersenyum nakal. Aku berada di ambang kehancuran. Iblis ini sulit dikendalikan. Ayo, minum untuk menenangkan sarafmu. Dia mendesakku dengan senyuman licik, melihat bahwa aku masih waspada. Apakah kamu takut padaku? Ini hanya sebotol anggur. Aku sendiri meminumnya. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Dia menatapku dengan ejekan ketika aku tetap tidak merespon. Yah, terserah kamu. Kemudian dia mendekat dan berkata, apakah kamu tahu? Matt dan aku pertama kali melakukannya di sini, otakku berdengung. Aku sering bertanya-tanya bagaimana mereka bisa terlibat, tetapi jawaban Melanie terlalu sulit untuk diterima. Sementara tubuhku bergetar hebat, telingaku berdengung, dan segala sesuatu di sekitarku berputar. Tenggorokanku dipenuhi rasa asin yang metalik. Aku meraih gelas dan meneguk cairan itu dengan ganas. Melanie tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benar sekali, adik ipar tersayang. Rasanya luar biasa, bukan? Kamu harus punya nyali jika tahu Matt sedang bersama orang lain. Kamu harus meninggalkannya. Kenapa kamu masih bertahan? Dia menatapku dan tertawa lagi. Lakukan apa yang kamu suka. Tidak masalah. Kamu bisa terus menjadi Nyonya Mervy, dan kami akan melakukan apapun yang kami inginkan. Aku jamin, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Sejak pertama kali di sini, dia tidak bisa menjauh dariku. Dia tidak bisa menolak, tetapi kamu tidak akan tahu, bukan? Ada kegembiraan dalam kata-katanya yang menggigit. Kamu tidak tahu malu, Melanie. Dia adalah saudaramu, namun kamu memanfaatkannya. Ada banyak pria di luar sana. Aku berteriak padanya dengan histeris. Kamu iblis yang tidak tahu malu, apa bedanya? Semua uang Matt adalah milikku. Dia menyombongkan diri. Akhirnya aku menyadari bahwa Melanie adalah alasan mengapa Matthew menjadi sangat keji. Oh, aku membeli mobil sport biru. Aku bilang aku menginginkannya, dan Matt membelikannya untukku. Aku juga pindah ke pengembangan 15 Lauren Lady. Saudaraku berkata dia tidak ada apa-apanya. Kepalaku berputar, dan aku menunjuk padanya. Karma akan menghampirimu. Jadi jangan terlalu sombong. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bahagia, haha, mungkin tidak. Tapi aku akan membuatmu merasakan perasaan yang memabukkan itu. Lalu kamu tidak akan mengutukku lagi. Suaranya penuh dengan keburukan saat dia bangkit berdiri. Saudaraku bilang kamu terlalu kaku. Aku akan melatihmu sehingga kamu bisa merasakan pria yang berbeda. Kamu akan melihat betapa dangkalnya kata-katamu sebelumnya. Dia membuka pintu, dan 3 pria bertubuh besar masuk ke dalam ruangan. Aku terkejut, dan baru menyadari apa yang terjadi terlambat. Kepalaku semakin berputar, dan aku merasa demam. Tenggorokanku menegang, dan sensasi aneh membuatku menyadari apa yang dia lakukan. Itu sebabnya Melanie berusaha membuatku minum, namun aku melihat sendiri bahwa anggur itu dituangkan langsung dari botol. Melanie,
apa yang kamu lakukan padaku?" Aku berdiri untuk pergi, tetapi ketiga pria itu mendekat ke arahku. "Chloe, nikmati dimanja untuk sekali ini. Jangan buang waktu dengan Matt. Dia tidak tertarik padamu lagi, jadi jangan sia-siakan tahun terbaikmu." "Aku sedang membantumu," nada suaranya tidak menunjukkan penyesalan. Kemudian dia menatap pria-pria itu dan berkata, "Ini adalah adik iparku. Tolong layani dia dengan baik." "Oh, biarkan aku mengambil foto. Ini sudut yang lebih baik." "Hahaha, Melanie, kamu benar-benar tidak tahu malu." Aku berjuang dan mencoba menerjangnya. Dia memberiku senyum menghina dan keluar. Pintu tertutup dengan klik di belakangnya. Bab 82, Kiriman dari Surga. Aku berusaha untuk bangkit, tetapi para pria itu menahanku. Aku melawan mereka dengan putus asa, tetapi semakin aku berjuang, semakin lemah aku merasa. Tangan-tangan kasar dan kotor meraih dan merobek kaosku. Tubuhku gemetar, dan aku menangis dengan putus asa, menjauh. "Tolong aku." Meskipun aku berteriak, aku terlalu lelah untuk melawan. Pria-pria itu seperti serigala liar, dan mereka mengabaikan permohonanku. Seorang pria besar sudah melepaskan celanaku, dan yang lain sedang menariknya ke bawah. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan suara keras yang memekakkan telinga. Aku tahu seseorang telah datang. Dengan putus asa, aku menangis, "Tolong aku." Ada suara keras lagi, seolah-olah seluruh ruangan berguncang. "Biarkan aku pergi." "Tolong!" Aku berteriak sambil mencakar tangan yang menahanku. Lalu, aku mendengar suara, "Chloe, jangan takut. Ini aku." Lengan yang kuat memelukku, memberikan rasa nyaman. Aku terisak, dan suara yang familiar berbisik, "Jangan takut. Aku di sini." Aku berpegang erat padanya, dengan demam berbisik, "Peluk aku. Tolong jangan tinggalkan aku." Atlas dengan cepat melepas jaketnya dan membungkusnya di sekitarku. Kemudian dia mengangkatku dan berkata, "Aku akan membawamu ke rumah sakit." "Tidak. Tolong aku." Aku bergumam. Tubuhku menggeliat seolah-olah digigit semut, dan itu tak tertahankan. Aku menekan tubuhku ke tubuhnya. Kehangatannya begitu menggoda. Dan aku dengan putus asa memeluknya erat-erat, "Selamatkan aku." Dia memindahkan tanganku dan membungkus pakaiannya di sekitarku, sehingga aku tidak bisa bergerak. Kemudian dia menggendongku keluar. Ketika aku bangun, pikiranku jauh lebih jernih. Aku menemukan diriku di tempat tidur rumah sakit dengan infus yang terhubung ke tanganku. Atlas duduk di samping tempat tidurku. Aku memerah saat mengingat kerentananku sebelumnya, dan aku menghindari tatapannya. Dia menatapku dengan senyum penuh makna ketika dia melihat aku sudah bangun. "Aku sudah bilang aku tidak akan memanfaatkanmu saat kamu rentan. Hanya saat kamu sadar dan mau, aku memutar mataku. Bisakah kamu sedikit kurang tidak tahu malu? Itu adalah situasi yang tidak normal." Sungguh memalukan, dia tertawa terbahak-bahak, dan senyum cemerlangnya begitu menakjubkan. "Bagaimana kamu tahu aku ada di sana?" Aku bertanya, menatapnya. Dia benar-benar seperti kiriman dari surga. Dia berkata dengan tegas, "Langit mengirimku untuk menyelamatkanmu. Jadi, jangan meragukannya. Aku ingin tahu." "Yah, kamu meneleponku, tetapi kemudian kamu memutuskan panggilan. Dan kamu pergi ke tempat itu saat sudah tutup. Apakah itu terdengar normal?"
Aku menutup mataku dengan lega. Syukurlah aku menelepon. Mengapa kamu memutuskan panggilan itu? Aku menatapnya, dan air mata mengalir di pipiku. Karena mereka sedang menyelidikimu. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam masalah. Atlas mengabaikan hal itu dan berkata, biarkan mereka menyelidiki sesuka hati mereka. Aku menghirup nafas. Terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Dia menghapus air mataku dengan jari-jarinya yang ramping. Kamu begitu naif. Ini karena kamu meremehkan mereka. Aku tidak menyangka mereka akan sekejam itu. Aku tidak ingin menggunakan cara ekstrim, tetapi mereka membuatku tidak punya pilihan, kataku dengan marah. Aku tidak akan memulai masalah, tetapi karena mereka memprovokasiku. Aku tidak akan menahan diri. Setelah apa yang terjadi, aku sepenuhnya mempercayai Atlas dan berbagi rencana Matthew dengannya. Melanie sendiri telah memberiku strategi serangan balik yang terbaik. Bab 83, Niat Jahat. Akhirnya, infusku selesai. Namun, sebelum aku bisa meminta Atlas untuk kembali, Ivana tiba-tiba masuk ke ruangan. Chloe, ada apa? Ucapannya terhenti ketika dia melihat Atlas di dalam ruangan. Dia menatapnya dengan intens dengan tatapan yang aneh. Aku bisa menebak apa yang dia pikirkan, jadi aku segera mengalihkan topik pembicaraan. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Atlas yang menjawab, ketika kamu tidak sadarkan diri, dia menelepon untuk memeriksamu karena khawatir. Aku memberitahunya bahwa kamu memang dalam masalah, jadi kamu yang menjawab telepon itu. Ivana melihatnya dengan rasa ingin tahu. Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Aku merasa malu saat memperkenalkan Atlas secara singkat kepada Ivana. Mereka saling berjabat tangan dengan sopan, dan Ivana bertanya, apakah itu jaket miliknya? Aku mengangguk tanpa suara. Kemudian aku berpaling kepada Atlas dan memberitahunya bahwa Ivana akan membawaku pulang. Atlas memberikan beberapa instruksi sebelum kami meninggalkan kamar rumah sakit. Ivana mulai menanyaiku tentang seluruh kejadian itu. Lagi pula, aku memiliki bukti, itu akan terlalu mudah baginya. Kataku dengan tenang, aku ingin memaksanya untuk menghadapi kehidupan yang seharusnya dia jalani, agar dia tahu bagaimana rasanya berjuang. Lalu dia bisa merenungkan tindakannya. Aku meminta Ivana untuk menurunkanku di kantor daripada di kediaman Murphy. Itu tampaknya lebih tepat. Kemudian, aku menelepon anggota keluarga Murphy dan meminta mereka semua datang ke kantor Matthew. Sebelum meninggalkan mobil, Ivana bertanya, apakah kamu yakin kamu akan baik-baik saja sendirian? Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku meyakinkannya. Namun, begitu aku berjalan pergi, Ivana dengan cepat mengikutiku. Aku rasa lebih baik aku tetap bersamamu. Matthew sedang dalam suasana hati yang baik di kantornya saat dia merayakan dengan Johansson dan beberapa eksekutif. Mereka senang karena akan ada penandatanganan kontrak dengan Natel Empire pada hari Selasa. Atlas memang telah mengatur panggung untukku, jadi aku harus memainkan peranku. Matthew terkejut saat melihat wajahku yang pucat. Dengan bingung, dia bertanya, Chloe, ada apa? Bukankah seharusnya kamu beristirahat di rumah? Mengapa kamu ada di sini? Matanya terus melihat ke tubuhku. Aku sudah mengganti atasan, tetapi aku pasti masih terlihat berantakan setelah kejadian yang baru saja kualami. Aku memindai ruangan, dan semua yang hadir adalah orang kepercayaan Matthew. Alih-alih menjawab pertanyaannya, aku dengan tenang masuk ke ruangan dan duduk di sofa. Aku menunggu anggota keluarga Murphy.
yang belum tiba. Setelah aku menceritakan kejadian itu, Ivana sangat marah dan bertanya mengapa aku tidak menyerahkan iparku yang gila itu ke polisi. Sayang, ada apa? Matthew mungkin menyadari perilaku anehku. Namun, pertanyaannya tidak memiliki kelembutan, hanya ada sedikit ketidakpedulian. Johnson menyipitkan mata ke arahku, curiga bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dia dengan cepat menyatakan kepada para eksekutif, "Kalian semua bisa pergi. Besok, kita akan mengadakan pertemuan untuk memberitahu semua orang kabar baiknya. Sekarang, mari kita rayakan saja." Johnson mencoba meredakan suasana denganku. "Kamu datang tepat pada waktunya. Aku punya kabar baik." Aku menatapnya dan berkata, "Tolong tetap di sini, semua. Aku juga punya kabar baik untuk dibagikan. Aku akan membicarakannya saat semua orang sudah tiba." Matthew berjalan mendekati sofa, tampak bingung. "Chloe, apa yang kamu rencanakan? Siapa lagi yang akan datang? Tentu saja keluargamu," jawabku dengan tenang. Mataku menunjukkan sedikit api. "Aku ingin semua orang di sini tetap tinggal dan mendengarkan karena kita semua adalah keluarga di sini. Kalian semua bisa menyaksikan apa yang akan terjadi." Orang tua Matthew bergegas masuk ke ruangan. Setelah melihat begitu banyak orang hadir, mereka ragu-ragu di pintu. Johnson dengan cepat mendekati mereka dan mengajak mereka masuk. Grace tampak cemas saat dia berbalik ke arah putranya. "Matthew, siapa semua orang ini, Ibu? Silakan duduk." Matthew tersenyum dan meyakinkannya. Kemudian dia melambaikan tangan kepada yang lain dan berkata, "Kalian semua bisa pergi. Kita akan membicarakannya dalam pertemuan besok. Tunggu sebentar, ini tidak akan lama." "Kami hanya menunggu Melanie," kataku dengan nada yang tak tergoyahkan. Bab 84, Pelacur yang bermain sebagai korban. Matthew punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dia menatapku dengan dingin dan bertanya, "Sayang, apa yang kamu lakukan?" Aku melihat Matthew dan berkata, "Apa maksudmu?" "Kamu akan tahu begitu Melanie tiba. Bukan aku yang membuat masalah. Itu dia yang melakukannya." Matthew merasakan ketegasanku dan berbalik kepada Ivana. "Apa yang terjadi di sini?" Ivana berdiri di belakangku dengan tangan terlipat. Dia menjawab, "Kamu bertanya padaku? Mungkin kamu sebaiknya bertanya pada adik tersayangmu ketika dia sampai di sini." Suasana di kantor menjadi sangat canggung. Jelas bahwa aku adalah tamu yang tidak diinginkan. Saat itu, Melanie masuk ke ruangan. Ketika dia melihat keramaian di kantor, dia terhenti dan menatapku dengan tajam. "Chloe, apa yang kamu lakukan? Apa maksud semua ini?" Aku berharap bisa merobek Melanie saat dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menatapnya tajam dan berkata, "Kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa, dan aku di sini untuk mencatat prestasimu. Apakah kamu sekarang takut?" "Takut? Kenapa aku harus takut?" Melanie memutar matanya. Dia dengan cepat berbalik dan berkata, "Matt, wanita ini membuatmu menjadi pria yang dicurangi hari ini. Seorang pria membawanya pergi di siang bolong. Sudah 2 jam sekarang, dan siapa yang tahu apa yang mereka lakukan?" "Aku tentu tidak tahu." Melanie menekankan kata melakukan untuk menyiratkan sesuatu yang memalukan. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, tangan Ivana yang bergerak cepat menampar wajahnya. Melanie menjerit kaget dan terhuyung-huyung sambil memegangi wajahnya. "Ah,
Matt! Semua orang di ruangan itu terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap Ivana, yang tampak sangat marah. Orang tua Melanie menuntut, "Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu berbuat kasar?" Matthew membentak, "Ivana, apa kamu sudah gila? Berani-beraninya kamu membuat keributan di kantorku?" Ivana menatap Matthew dengan amarah di matanya. "Matthew, tentu saja aku sudah gila. Lalu kenapa? Apakah kamu marah karena aku menamparnya? Jika kamu berani, bela dia dan tampar aku kembali. Aku akan memberimu kredit jika kamu punya keberanian." Dengan suara merajuk, Melanie menutup wajahnya dan menatap Matthew. Lalu dia melirik tajam ke arah Ivana. "Siapa yang memberimu hak untuk menamparku? Kamu menampar sahabatku. Dan kamu punya nyali untuk bermain sebagai korban setelah melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Wanita, kamu pantas mendapatkan lebih dari sekadar tamparan. Jangan terlalu sombong. Apakah kamu berani menghadapi Chloe di hadapanku? Coba saja, dan aku akan merobek mulutmu." "Ada apa? Kamu punya nyali untuk melakukan sesuatu tapi tidak untuk mengakuinya." Kata-kata Ivana menusuk hati Matthew. Dia melirikku dengan ketidaksenangan dan berkata, "Bicara. Apa yang telah dia lakukan?" Jelas, dia berpikir aku yang membuat masalah tanpa alasan, dan Melanie tidak bersalah. Kamu seharusnya bertanya padanya. Aku berteriak dengan suara penuh emosi, kemarahanku membara. Matthew merasakan situasinya lebih serius dari yang dia bayangkan. Dia dengan tegas memperingatkan, "Semua orang, pergi. Ini adalah urusan keluarga." Orang-orang yang penasaran saling bertukar pandang ragu sebelum keluar dari ruangan. Mereka tahu situasinya semakin rumit. Johnson termasuk di antara yang keluar. Dia menundukkan kepala dan diam-diam meninggalkan ruangan. Aku memanggilnya. "Johnson, tolong tetap di sini. Kami butuh seseorang dari luar untuk melihat apakah aku yang membuat masalah. Aku tidak akan menerima tuduhan ini. Bukankah kamu tangan kanan keluarga Murphy? Aku ingin kamu menjadi saksi." Dengan itu, Johnson tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Bab 85, Kuda Troya. Aku harus memastikan Johnson tetap di sini. Dia adalah kartu asku. Adapun mengapa aku tidak bersikeras untuk menjaga semua orang tetap di sini, aku ingin meninggalkan diriku jalur pelarian. Aku ingin Matthew mempertimbangkan kembali tindakannya tanpa memaksanya sampai ke titik tidak bisa kembali. Yang mengejutkan, orang berikutnya yang berbicara adalah Henry, ayah Matthew. Mengapa membawa kekacauan ini ke kantor? Tidak bisakah ini dibahas di rumah? Sepertinya orang-orang telah kehilangan rasa tata krama, kata Henry dengan nada memerintah, hidungnya terangkat tinggi. Aku berbicara dengan hormat tetapi tegas. "Ayah, apakah itu ditujukan padaku? Anda akan segera melihat apakah aku punya tata krama. Tapi Anda harus mendengarkan dan melihat dengan seksama." Siapa di sini yang kurang tata krama? Matthew segera merasa tidak nyaman. Mungkin itu karena aku tidak pernah berbicara seperti ini sejak bergabung dengan keluarga Murphy. Mereka terbiasa dengan sikapku yang lembut. Aku berdiri dan berkata, "Matthew, apakah kamu sudah terbiasa dengan sifatku yang lembut? Apakah kamu pikir aku mudah diatur? Apakah kamu berpikir kamu bisa memanfaatkanku sesuka hati?" Bibirku bergetar tak terkendali. Matthew percaya bahwa proyek Cartel Empire sudah di tangan, jadi dia mengadopsi sikap yang lebih keras terhadapku.
Dia telah meninggalkan citranya sebagai suami yang ideal dan siap untuk mengorbankanku. Matthew tampak terkejut dengan perilakuku. Dia menyipitkan mata, mencoba membaca pikiranku. Ketika Melanie melihat aku tegas, dia berteriak padaku untuk mengalihkan perhatian, "Chloe, jangan membuat masalah. Itu kamu yang lari dengan pria lain, bukan aku. Apakah kamu pikir kamu istimewa? Kamu telah bertemu dengan pria lain di belakang punggung saudaraku. Bagaimana kamu berani datang ke sini dan membuat-buat cerita?" Kemudian dia menatap Henry dan berkata, "Ayah, ayo pergi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mau pergi sekarang." Ivana menghalangi jalan Melanie dan menyilangkan tangannya. "Apakah kamu merasa bersalah sekarang? Kamu melompat dengan pria orang lain tanpa ragu. Kenapa sekarang kamu takut? Minggir. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak punya hak untuk ikut campur." Meskipun Melanie memprotes, dia menghindari Ivana dan berdiri di samping ayahnya. Aku mulai terlihat marah. "Ivana, kamu sudah terlalu jauh. Aku tidak akan mentolerir campur tanganmu karena kedekatanmu dengan Chloe. Kamu adalah orang luar, jadi jangan pikir kamu bisa mengendalikan situasi ini. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki hati nurani yang bersih atau telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan." Aku menambahkan, "Itu omong kosong." Melanie membalas dengan marah. "Aku memperingatkanmu, berhenti membuat-buat cerita. Jangan membalikkan keadaan ketika kamu yang sebenarnya bersalah." Ivana hampir saja menyerang Melanie dalam kemarahan, tetapi aku menariknya kembali. Mataku terkunci pada Melanie saat aku bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahu mereka mengapa aku akhirnya berada di rumah sakit?" Bibirnya melengkung menjadi senyum mengejek. "Yang aku lihat hanyalah kamu terbaring di pelukan pria lain, tampak sangat nyaman. Kamu memeluknya erat-erat di siang bolong. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak tahu."